أيوة. واحد، اثنين، ثلاثة، افتح الباب. Tidak terjadi atau tidak sah nikah dengan wali fasik atau ya pakai wali yang fasik itu biayi nauin. Cuman tidak se ekstrim itu ya, sebab sifat fasik itu nanti kan bisa hilang dengan cara tobat. Makanya sebelum akad nikah itu, sebelum itu biasanya baca istighfar bareng-bareng, tobat bareng-bareng. Setelah tobat bareng-bareng ya, itu status fasik hilang ya. Untuk takdirnya nanti menyusul. Iya. Kalau nanti dipahami seperti yang tadi, maka semuanya bisa dasar nanti. Dasar. Pertanyaan ya, Ustaz Mahmud ini memberikan solusi oke sepertinya. Jadi sebelum melaksanakan ijab kabul ya, wali tersebut kan baca syahadat ya. Nanti dengan baca syahadat itu sifat kefasikannya sudah lebur ya, sudah hilang lah. Ibaratnya menyusul, dan sekarang boleh disusul Pak Mahmud ya. Ya langsung baca. Dan boleh langsung disusul longko. Wa ikhrajiha an waqtiha sawa'un a'lana bi fiskihi am la. Artinya bingung. Jadi fasik itu ngerjain perkara-perkara haram lagi yang telah disebutkan tadi. Tidak terjadi atau tidak sah nikah dengan wali fasik atau ya pakai wali yang fasik itu biayi nauin min anwa'il mahrumat, dengan yang mengerjakan satu no atau satu warna dari beberapa warna yang diharamkan, seperti surbil khomer, Peminum khamr, wasarikoh, ngeco, wazina, tangan panjang, watarki sholah, wa ikhrajiha an waqtiha sawa'un a'lana bi fiskihi am la. baik dia memang terang-terangan fasiknya atau memang tidak ya. Jadi mun lancung tahanan ini tak ada satu diwali. Tiga rengokur tahanan ini. Barusan itu kategori fasik itu sampai gimana ini jawaban. Kategori fasik berarti mengerjakan hal-hal yang diharamkan yang sebagian contohnya telah disebutkan ya. Itu kategori sebagai orang yang fasik. Tapi kalau melihat dari jawaban itu, ya mungkin neng lapangan yang terjadi di masyarakat banyak yang dasar nih kan. Kemudian untuk soal sah atau tidaknya, Ustadz Mahmud memberikan solusi yang ibaratnya akan disusul ya. Entah bila saya nyawa soal ini lagi. Di atas, nika dengan dibacakan syahadah ya, membaca syahadah, saat itu kefasikannya hilang ya, sirna. Oke, ini kaki gocek Ustadz Mahmud nih. Ya, dua jawaban ini sebetulnya sudah menggambarkan terhadap pertanyaan. Yang ini jalan keluarnya, yang ini batas-batas dari fasik. Nah, terus mau jawab apa lagi yang Ustaz Gufron silakan. kalau memang sama tidak perlu madahibul arba'ah ya wa minha ayakunal wali fasikon fa inta baroja'a ilaihaku fil hal. Itu madhab siapa Ustaz? Kalau Madahibul arba'ah yang syafi'iyah maksudnya kategori fasik. Syafi'iyah Kalau itu sudah tobat, itu roja'ah fil hal. Itu langsung kalau sudah tobat sudah sekaligus kefasikannya sudah dikategorikan sudah hilang. Gimana ya? Ya. Dalam bahasa Minha ayakunal waliyu fasikon fa idza tabah roja'a ilaihi haqquhu fil hal. Hakul wali. ya, berarti kalau taubat menurut referensi yang dibaca oleh Ustaz Gufron, kalau wali sebelum pelaksanaan prosesi ijab kabul itu taubat, maka dia hak menjadi walinya sudah kembali utuh. Kira-kira seperti itu. Mulai tobat rantah, ini kira-kira. Makanya sebelum prosesi akad nikah, baca istighfar bareng-bareng. Kira-kira seperti itu. Coba masuk ya. Masuk. Ini begini ya. Oke, ini kaki. Ini kan nyawa ke dalam apa nyawa ke
tujuannya? Bukan mendorong keluar atau masukkan di dalam, tapi barusan ada kata-kata taubat. Jadi rata-rata memang daripada tokoh kita ya, ketika ingin mengakad nikah sepasang pengantin itu memang istitabah ya, diminta untuk bertobat atau tobat bareng-bareng istilahnya. Nah pada saat itu ya taubat ya, cuman apakah memang sesuai dengan kriteria taubatnya atau tidak ya? Karena di sini yang saya temukan ya, sementara yang saya temukan untuk takbir taubat itu ya sesuai dengan syarat-syarat taubat ya. Jadi tidak seketika langsung baca istighfar, terus baca kalimat tauhid, terus baca istighfar langsung dikatakan taubat, tidak. Tapi harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Kalau memang berkenan dengan hakul adami ya maka selesaikan dengan orang lain ya. Kalau memang dengan Allah ya berarti selesai dengan hal tersebut. Karena dalam taubat itu syaratnya ya harus menyudahi atau menyelesaikan kita harus lepas diri ya dari akhlak ya, lepaskan diri dari perbuatan dosa yang pertama. Yang kedua terus kita menyesali ya, setelah itu berjanji tidak akan mengulangi kembali ya. Nah rata-rata taubat yang dilakukan oleh saksi maupun wali itu ya setelah itu memang hanya melakukan hal-hal yang sebelumnya dikerjakan, dan tujuannya memang hanya sekedar melegalkan ya, melegalkan untuk persyaratan dia sebagai saksi gitu. Ini saya bacakan Di Bajuri halaman berapa? Bajuri 101. Wa kadzalika al-kafiru idza aslama yuzawwiju fi hali. Jadi orang kafir dalam menjadi wali ya, itu syaratnya harus tidak fasik saja ya. Beda dengan kedua saksi. Kalau kedua saksi itu harus adil ya. Tapi untuk menjadi wali itu harus tidak fasik. Itu saja. Jadi lebih longgar daripada menjadi saksi begitu. Maka dari itu seorang kafir ya ketika masuk Islam pada saat itu juga dia boleh untuk mengangkat anaknya atau menjadi wali daripada anaknya atau saudara-saudaranya. Karena dia sudah tidak fasik. Kenapa? Ya karena sudah masuk Islam gitu. Wa mithlu al-fasiq idza taba. Begitu juga sama dengan orang kafir yang baru masuk Islam idza taba. Orang fasik yang telah bertaubat halal akdi ketika akadnya. Akadnya halal akdi fakotnya. Ketika proses akad saja. Bimakna annahu aqla anidz-dzambi, dengan artian dia melepas diri dari dosanya, wa azama alla ya'uda, dan dia bertujuan atau berniat untuk tidak mengulangi kembali, wa raddal madha alla ya'uda wa raddal madha wa raddal madhalimi ila ajal, dan juga mengembalikan orang yang pernah didolimi atau harta-harta yang pernah dia rampas ya pada pemiliknya. Itayassaro apabila itu memang memungkinkan pada saat itu juga. Wa ila kafat niyatuhu, apabila tidak memungkinkan maka cukup dia niat ala radhiha akan mengembalikan ketika selesai proses akad berlangsungnya. Wa lidzalika tajidul faqihah yutawibu ya al-waliya fi halil akdi. Karena demikian maka sering kita melihat orang ahli fikih itu meminta pertobatan seorang yang akan menjadi wali fi halil akdi ketika akan dilakukan proses akad nikah. Anu tadi ada azam, bahasa azamnya ya. Azam itu apakah juga terkait niatan untuk mengembalikan, apa memang harus mengembalikan dulu? Misalnya hak-hak orang lain yang telah diambil, apakah azam saja atau memang itu dilakukan dulu? Sudah dilakukan gitu loh. Kalau memungkinkan intayassaro maka ya dikembalikan dulu ya. Oh, ada intayassaro berarti ya. Jadi dari ke semua yang telah dibaca ini berkesinambungan ya, kawin sudah, referensinya ini sudah saling melengkapi. Tadi batasan fasik ya, tadi sudah dibacakan oleh Ustadz
fasid ya, mengerjakan hal-hal yang haram yang telah disebutkan. Mengenai solusi ya ketika prosesi akad bagaimana sekiranya tidak fasik, ini adalah menurut Ustaz Mahmud taubat dulu seperti yang telah ibaratnya disusul oleh Ustaz Gufron ya. Ketika dia taubat maka seketika itu ya haknya sebagai wali ini kembali utuh. Nah, Ustaz Malik memberikan catatan taubat itu bukan hanya istighfar sebagaimana proses yang telah kita ketahui ya. Taubat itu ya taubat ya, ada tujuan tidak ingin mengulangi, menyesali dan mengembalikan hak-hak orang yang didalimi misalnya. Intayasaroh Ustaz ya. Kalau memang memungkinkan tentunya mungkin karena bisa ki tuli kembali misalnya. Ki masuk kira-kira nih ke gini. Ki Tadi kenapa? Sepakat Ki? Ini belum masuk pada solusi ya. Ini sebatas idealnya seperti itu. Idealnya seperti yang itu. dicari itu kan solusi sekarang ya. Iya. Tapi Nah, itu ya, saya sebagai syair masih kurang masalahnya yang dikatakan tobat itu banyak sekali ya. Masalahnya kan itu yang dibaca Ustaz Malik ya. Terus tadi yang tidak yang tidak sah itu tarikus sholah kan ya. Ya itu yang sulit tarikus sholah itu kadang-kadang walaupun sudah diakad nikah menjadi wali kan tetap saja tarikus sholah kan kebanyakan yang begitu. Yang diterima itu apakah ada keterkaitan dengan masa depan gitu loh maksudnya. Apakah diterima tidaknya masih memandang yang akan datang, kira-kira seperti itu. Ada nggak syarat taubat yang diterima mumpun do tengan nih ki memandang yang akan datang, kira-kira seperti itu. Beda penting tadi kan makai taubat lah pancet orang do tengan ki bakal ngelakonin boleh kan sini kan Khusus nikah berarti ini. Kita tidak ada perubahan ya. Tapi taubat pada saat itu geluna karena memang sudah ekroyo orang kan taubat apa dongkok cerita Itu bukan pengertian taubat itu. Karena yang dimaksud ini sudah jelas tadi yang saya baca. Ya pengertian taubat sebetulnya. Habis tahu hati orang deh. Yang bimakna anahu akla ini. Jadi pengertian taubat di sini adalah dia melepas diri dari dosa atau berhenti dari dosa ya. Yang pertama wa azama alla ya'udah dan berniat untuk tidak mengulangi kembali. Ya dari si taubat itu yang dibaca Malik itu taubat itu aslinya. Ini saya bacakan lagi ya. Wa mithluhu al-fasid ya. Idza taba halal aqdi faqat. Bimakna annahu aqla azam bima azama alla ya'udah. Yang dibaca itu taubat. Wa illa kafat niyatuhu ala raddiha. Jadi kalau tidak memungkinkan untuk dilakukan pada saat itu juga, ya maka cukup berniat untuk tidak mengulangi kembali. Atau kalau memang ada hak-hak orang dolim yang ada pada dirinya, cukup dia berniatan nanti setelah selesai ini akan dilakukan atau barang-barang itu akan dikembalikan pada orang yang telah didolimi. Kalau sudah melakukan itu semua berarti bisa menjadi wali ya. Nah ini ketika pada saat itu ya, pada saat prosesi nikah ya. Masalah nanti Kenyataannya terjadi kembali ya itu kan di luar pikiran kita kan. Rata-rata orang yang bertaubat pada saat itu hanya sekedar ingin melegalkan untuk menjadi seorang wali atau seorang saksi. intinya boleh berarti nggak? Boleh apabila azam ya. Jadi Allah azam Allah ya udah. Itu yang dicari. Iya berarti. Nah, ini memang betul-betul ada niatan taubat loh ya. Iya. Ada niatan taubat ya. Sehingga kalau kita hanya berniatan hanya sekedar ingin menjadi wali atau boleh menjadi wali atau hanya agar boleh menjadi saksi, ini tidak bisa, tidak masuk kalau menurut takbir yang ada di sini begitu. Makanya takbir itu terlalu berat ya. Ya. Orang awam plastik lagi tidak ada muncul Kasih nggak ngerti cara-cara pokoknya itu hakim gini Kenapa Ustaz? Gini tentang masalahnya kata-kata adalah
kata-kata adalah ataupun tidak fasik itu memang agak kesulitan. Kalau dari mazhab Imam Syafi'i masih belum menemukan jalan solusi. Tapi kalau lintas mazhab itu enggak ada yang memperbolehkan sumahtalafu fi sihhati wilayatil fasik. Fihi faqala Malik wa Abu Hanifah. Ini ada dua imam, Malik, Imam Abu Hanifah sama Imam Abu Besar. Tasir wayan akidu bihan nikah. Ini kalau sudah tidak ada dari mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya wali itu harus tidak fasik. Karena yang jelas itu agak kesulitan tentang masalah taubatnya nanti pada akhirnya begitu. Ya, nyaman mendaya. Kalau lintas madhab itu pilihan terakhir ya, sementara di Solusi ini kan. kan pilihan terakhir. Saya tidak membuang, tetap itu sebagai pilihannya. Ustaz, usul aja Ustaz. Eki ya Taren. Umpama kan tadi yang berhak untuk menjadi wali itu kan bisa orang tuanya, bisa saudara laki-lakinya, bisa kakeknya, yang laki-laki lah intinya. Iya. Misalkan diganti Tar. Ini orang tuanya fasik gitu, tapi saudaranya itu alim, terpelihara amalnya, kakeknya gitu. Apakah itu bisa jadi solusi? Ketik diri ke bawah jadi wali. Eki, ini kan Bisa. Kalau masih ada yang tidak bisa itu. Masuk solusi jadi. ini kan solusinya ternyata solusinya jadi membuat wali jebajan dari fasik nikah gendeaki kan saya fasik ini kekembangan. Mungkin pertanyaan itu jangan di. Ini solusi bukan pertanyaan. Pertanyaan itu bisa jadi solusi. kalau solusi itu tidak boleh, saya potong tidak boleh kalau solusi. Ibaratnya anak saya, kamu nggak boleh. Ini ada. Biar tidak merembet. Yang pertama itu selesaikan dulu. Kalau memang itu solusi sudah tidak boleh itu. Dari depan itu kan kalau Waktunya akan supaya nikah, ada tele-tele gitu. kalau akan nikah itu kan yang masyhur itu dibaca kan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih, seperti itu ya rata-rata ya. Itu kan maksudnya fakih kan wa idza taba ya. Jadi ketika wali itu tobat wa idza taba zawaja fil hal kan begitu. Masa urusan sahnya ini masih diteliti ke belakang ini sholat apa enggak gitu. Oh enggak sah nikah yang kemarin ini ternyata sholat kan seperti itu ya. Yang penting betul wahir ya. iya, yang penting bahasanya begini ya. Qalu idza taba ya zawaja fil hal walau kana fisqu bil adli ay annahu inaidin wasitatun. Jadi ketika dia itu sudah tobat ya, itu sudah menjadi sebuah jalan keluar, dia itu sah untuk menikahkan putrinya ya. Li'annahu inaidin wasitatun la adl wala fasikun. Sebetulnya dia ketika tobat kan apa ya? Statusnya bukan adil dan bukan fasik karena sudah tobat. Ya, tidak masalah sudah, ini sudah sah sudah. Masalah nanti ke belakangnya cok jaran ya. Beri tak sah nih kan ya. Kita kembali Jadi ini Saya kira sesuai dengan keraguan saya tadi, apakah taubat itu urusannya nanti ke belakang kan gitu ya. Ustadz Mahmud ini telah menjelaskan bahwa ketika orang fasik itu sudah bertaubat, maka di saat itu dia tidak disebut sebagai orang adil, tidak juga disebut orang fasik ya. Wasitatun bainahuma ya. Anda di tengah-tengah. Nah, menengah-tengah ini kerja saya. Kalau kawan pasti kekamping, orang ini tercengang. Kalau itu segini benar. Orang yang menolak kojak fasik ini kan bisa jadi batasan fasik telah dibacakan oleh Ustadz siapa? Ustadz Basir tentang solusinya ini tadi ya taubat ya. Sebelum proses akad itu taubat. Tata cara taubatnya tadi disebutkan oleh Ustadz Malik. Dan kesimpulannya kata Ustadz Mahmud, ketika dia taubat maka dia sudah tidak fasik. Itu yang penting ya. Ketika dia tidak taubat pada saat itu, di detik itu juga dia sudah terbebas dari kefasikannya.